106 FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11. Jadi waktunya Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini hadir menemani Anda di edisi Rabu 8 Mei 2024. Selama kurang lebih 1 jam, sahabat, kita akan membahas, mengedukasikan berkaitan dengan kesehatan. Dan Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya, menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Dan setiap minggunya kita memiliki tema yang berbeda, sahabat, untuk kita bahas dan kita edukasikan pada sahabat-sahabat Merkuri. Anda juga bisa bergabung di line telepon untuk bertanya bersama dengan narasumber di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messengers di 08173096. Stay tune juga bisa Anda lakukan, sahabat, baik itu melalui aplikasi On Air ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Dan di edisi Rabu 8 Mei ini kita membahas tema seputar protect your skin in every outdoor exercise. Mengingat dalam keseharian salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga kesehatan tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Sudah hadir untuk membahas berkaitan dengan tema tersebut, untuk ngobrol bersama dengan saya, sahabat, di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini ada Dr. Ira Yunita. Beliau merupakan dokter spesialis dermatovenerologi estetik dan juga dokter Proviras Klinik. Apa kabar Dr. Ira Yunita? Halo, selamat siang. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini. Kita pengen ngobrol berkaitan dengan tema protect your skin in every outdoor exercise. Jadi pengennya adalah membangun awareness gak hanya sehat fisiknya tapi juga sehat kulitnya gitu ya, Dok ya. Iya. Nah ini kalau bicara tentang manfaat olahraga bagi kesehatan kulit, apa sih yang harus diketahui oleh sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan hal tersebut, Dok? Oke, untuk manfaat olahraga untuk kesehatan kulit tuh banyak banget ya. Jadi salah satunya itu adalah mencerahkan kulit. Jadi olahraga itu dia akan membuat sirkulasi darah berjalan dengan lancar, dan hal itu yang menyebabkan kulit kita akan tampak lebih cerah. Kemudian olahraga juga dapat meningkatkan produksi kolagen. Jadi dengan peningkatan produksi kolagen itu nantinya akan membuat kulit kita tetap lembab, kemudian membuat kulit kita tetap kencang. Kemudian olahraga juga dapat mengatasi masalah jerawat. Karena kita tahu ya, kalau misalkan olahraga itu dapat membantu menurunkan tingkat stres dan juga membuat otak kita menjadi rileks. Dan hal tersebut itu akan membuat produksi jerawat kita akan menurun dengan penurunan dari kadar stres dalam tubuh kita. Tentunya juga saat berolahraga itu kulit kita jadi lebih sehat. Karena apa? Karena pada saat olahraga kita kan pasti akan berkeringat. Dengan kita berkeringat, maka keringat tersebut akan mendorong sel kulit mati dan kotoran ini dalam pori-pori keluar, sehingga otomatis akan membuat kulit kita menjadi sehat. Lalu selain itu, selain olahraga juga dapat mencegah gejala penuaan dini gitu. Jadi begitu banyak manfaat ya, Dok, untuk kesehatan kulit. Ternyata tidak hanya untuk kesehatan fisik. Kadang orang kan mikirnya, oh ini supaya jantungnya sehat, supaya fisiknya lebih kuat lagi gitu ya. Tapi ternyata ini juga baik untuk kesehatan kulit tadi ya, untuk mencerahkan. Ini kalau Anda merasa, wah kok kulit saya kusam ya gitu ya, olahraga deh coba gitu ya, Dok. Iya betul. Itu ternyata manfaatnya luar biasa gitu. Jadi olahraga. Untuk yang mager, bulatkan tekad untuk berolahraga. Dok, ini tapi kebanyakan kan olahraga di luar ruangan gitu ya. Bagaimana caranya supaya kesehatan kulit ini tetap aman meski berolahraga di luar ruangan? Kadang kan yang lebih mudah dan supaya nggak bosen, orang itu biasanya lari atau jalan itu di luar ruangan outdoor, kebanyakan seperti itu. Bagaimana caranya supaya kulit ini tetap sehat gitu ya, jadi manfaatnya akan lebih lagi didapatkan dari berolahraga. Seperti apa, Dok? Iya, misalkan kalau kita olahraga di indoor maupun outdoor, itu memang yang paling penting kita harus tetap gunakan sunblock atau sunscreen.
Jadi itu adalah poin yang paling penting ya. Ya. Mau kita nge-gym di dalam ruangan maupun kita mau olahraga lari di luar ruangan, itu harus tetap gunakan sunblock atau sunscreen. Kemudian kalau misalkan kita memang mau olahraga di luar ruangan, kita harus perhatikan pakaian yang kita pilih karena kalau pakaian yang terlalu longgar atau berwarna terang itu dia akan memberi kesempatan sinar matahari untuk masuk. Jadi kita memang disarankan pakaiannya jangan terlalu longgar, kemudian pakai pakaian yang berwarna lebih gelap seperti itu. Lalu kita perlu gunakan kacamata dan topi itu untuk mencegah paparan langsung sinar UV ya ke kulit kita. Jadi bukan hanya untuk gaya-gayaan atau untuk style ya, memang itu untuk melindungi kulit kita sebenarnya. Itu yang lebih proper gitu ya dok ya, untuk berolahraga di luar ruangan atau di outdoor. Nah ini kan tadi dokter mengatakan bahwa warnanya itu harus paling tidak yang gelap. Tapi pemahaman masyarakat itu adalah kalau warna gelap itu akan lebih menyerap matahari. Itu gimana dok? Iya, memang warna yang lebih gelap itu kan pasti akan lebih menyerap paparan sinar matahari ya. Jadi ya memang disarankan seperti itu, menggunakan warna-warna yang lebih gelap lah. Menghindari warna yang terlalu gonjreng biasanya gitu ya. Iya betul. Tapi supaya mungkin ada beberapa supaya saya terlihat dok kalau saya lari jauh sana gitu, gimana? Itu boleh-boleh saja atau ya boleh-boleh saja sih, tapi ya yang paling penting itu tadi kita harus gunakan sunblock atau sunscreen untuk melindungi kulit kita itu. Nah, sebelum melakukan olahraga selain penggunaan sunscreen dan juga sunblock, ini apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sahabat-sahabat Merkuri saat berolahraga, terutama berolahraga di luar ruangan mungkin atau sama saja outdoor dan juga indoor, yang terpenting sunscreen atau apa saja yang harus dipersiapkan dok? Oke, jadi kalau misalkan sebelum olahraga, otomatis kan kita harus melakukan pemanasan ya. Itu penting banget. Karena apa? Kita takutnya terjadi kram atau cedera ya kan pasti. Kemudian dia kan akan meningkatkan kelunturan dari otot seperti itu ya. Kemudian juga akan meningkatkan kualitas olahraga kita karena kan akan menaikkan sirkulasi darah kita ke otot juga, menjaga detak jantung kita lebih stabil. Kemudian juga akan mengurangi rasa tegang atau nyeri pada otot dan tulang. Jadi itu gunanya kita harus lakukan pemanasan dulu sebelum olahraga. Kemudian untuk yang tidak boleh dilakukan nih sebelum olahraga, yaitu adalah kita nggak boleh makan dan minum secara berlebihan. Jadi memang disarankan kita itu makan dan minum itu sekitar selang waktu 2-4 jam sebelum kita melakukan olahraga. Jadi kita disarankan kalau kita mau makan berat nih, seenggaknya kita harus selang waktunya 2-4 jam sebelumnya. Tapi kalau misalkan untuk kayak makan snack-snack ya paling nggak 30 menit lah sebelum olahraga. Soalnya takutnya kalau kita makan dan minum yang berlebihan itu nanti akan menyebabkan malah kram pada perut, kemudian kadang-kadang juga ada rasa mual ya kan, seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan ya sahabat. Dan kita ke penelpon terlebih dahulu. Selamat siang Merkuri. Selamat siang. Selamat siang dengan? Saya dengan Andi mbak. Dengan Andi. Oke Pak Andi. Iya Andi. Pak Andi monggo silakan. Ya selamat siang Dokter Ira. Ya selamat siang Pak Andi. Ada dua ya. Jadi pertama tentang mama saya dan yang kedua saya. Gitu. Kalau mama saya ini kan usianya 70. Ya. Dan beliau kan ada diabetes gitu ya. Jadi kaki beliau ini cenderung sempet sih kakinya itu kasar. Jadi terutama daerah betis ke bawah sampai ke punggung ini ya, punggung kaki ya. Itu kasar. Kalau kadang biasanya terapinya kan dicelupin air hangat, dibersihkan dan sebagainya. Itu udah hilang kasarnya. Tapi untuk menghilangkan warna gelap, cenderung ke gelap itu kan memang biasanya beliau pakai skin food ya. Nah kira-kira ada cara lain nggak untuk bisa supaya warnanya kembali ke cerah itu loh, jadi nggak cenderung gelap lah. Nah kalau saya itu aneh banget, saya itu ya katanya sih kalau daerah dalam itu kadang kan kenapa kok warna cenderung gelap, katanya sih mungkin karena ketatnya celana atau kena ikat pinggang sebagainya. Padahal saya sebetulnya cenderung orang yang
malah tidak seperti itu, tapi saya lebih tertambat daerah pinggang bawah dan perut depan itu cenderung ke gelap ya. Jadi kadang ya non saya kadang saya kok ya agak nggak pede gitu loh kalau misalnya pas apa gitu lah. Caranya untuk mencerahkan kembali itu gimana ya? Ya. Ya walaupun memang tidak harus putih-putih banget ya, enggak juga lah. Artinya paling tidak kan enggak sampai apa ya, ya kenemenan gitu loh maksudnya itu. Supaya nggak terlalu hitam gitu ya Pak Andi ya. Kadang gini, yang buat saya aneh itu antara perut ke dada itu kayak ada apa ya? Kayak ada wilayah-wilayah kayak garis gitu loh. Jadi yang dada ke atas itu cenderung lebih cerah gitu. Makanya saya juga aneh gitu. Makanya kenapa? Malah sebetulnya yang jarang terpapar sinar matahari kan mestinya kan begitu ya. Mestinya kan tidak seperti itu. Saya nggak tahu apakah saya bingung apakah ada kelainan atau gimana gitu. Baik. Nah ini kira-kira apa solusinya itu aja. Baik. Sementara itu yang saya tanyakan nanti saya dengar. Ya baik, terima kasih Pak you. Andi. Nah ini ada 2 dok. Pertama ibunya gitu 70 tahun ada diabetes, kakinya kasar yang di betis bawah menghilangkan warna gelap. Itu seperti apa? Sudah kasarnya itu sudah berkurang dengan merendam dengan air hangat gitu. Kemudian untuk warna gelapnya sudah digunakan skin food untuk mengembalikan kecerahan kulit kaki. Seperti apa dok? Oke baik. Sebelumnya untuk diabetes itu sendiri itu kan memang adalah penyakit multi organ ya. Jadi pasti kalau misalkan sudah kena diabetes, sirkulasi darah ke berbagai organ itu kan mungkin tidak sebaik orang normal. Otomatis sama yang terjadi pada kulit kaki ibu Bapak Andi tadi ya. Sehingga itulah yang menyebabkan kakinya jadi kasar, kemudian kakinya jadi lebih kering dan itu yang sebabkan mungkin digaruk-garuk atau apa ya jadi menghitam. Sebaiknya sebenarnya nggak usah direndam dengan air hangat, jadi kita perlu kasih aja pelembab. Jadi pelembab itu dia selain dia bisa melembabkan dari kulit ya kan, dia juga bisa mengurangi rasa-rasa gatal atau kasar pada kaki kulit dari ibu Bapak Andi tadi yang memang ada riwayat diabetes seperti itu. Memang kita nggak bisa langsung cerah juga gitu kan, tapi kan dalam arti bertahap lah gitu. Jadi ya sebaiknya diberikan pelembab lah, sering-sering menggunakan pelembab. Lotion yang ada di pasaran itu sudah cukupkah atau seperti apa dok? Ya boleh sih pakai misalkan lotion yang di pasaran, tapi kalau misalkan mau kandungan yang lebih bagus gitu ya, kandungan moisturizernya harus yang lebih tinggi gitu. Jadi penggunaannya solusinya adalah penggunaan pelembab ya Pak Andi dengan moisturizer yang lebih tinggi lagi gitu ya, supaya benar-benar kulitnya itu terhidrasi dengan baik gitu ya dok. Betul. Ya. Nah untuk Pak Andinya sendiri ini lipatan kulitnya cenderung gelap ya, bahkan yang bukan hanya lipatan kulit tapi yang seperti perut dada yang atas itu cerah, tapi yang cenderung ke perut yang bawah ini seperti perut yang ya nggak terlalu terekspos dengan matahari tapi cenderung gelap gitu dok. Apakah ada masalah seperti apa, hormon atau apa gitu dok? Iya memang kalau untuk area selangkangan itu kan mungkin area yang sering terkena gesekan juga ya. Jadi itu mungkin salah satu yang menyebabkan juga bisa menjadi lebih gelap walaupun dia tidak area yang bukan terkena paparan matahari juga gitu, tapi kan itu adalah area yang sering banget terkena gesekan gitu kan. Nah kalau Pak Adi ingin mencerahkan ya itu tadi bisa menggunakan rutin pakai scrub gitu. Jadi rutin dibersihkan ya dengan menggunakan scrub gitu. Kemudian bisa ditambahkan juga dengan pelembab, atau memang kalau misalkan memang pengen banget lebih putih lagi ya kita bisa lakukan tindakan misalkan ditambah untuk laser pencerahan seperti itu. Itu untuk yang misalkan pengen lebih cepat lagi lah gitu, seperti itu. Untuk jalur
tolnya gitu ya, itu bisa ke klinik atau bisa ke Proviras Klinik gitu ya, Iya, ketemu betul. dengan dokter Ira untuk lebih cepat lagi menghilangkan hitam di kulit ini. Tapi kalau memang penggunaan sehari-hari mungkin bisa ditambah pelembabnya gitu yang lebih moisturizer plus di scrub itu ya, di scrub yang dan lebih untuk mengeluarkan sel kulit mati gitu ya dok iya, ya. betul. Kita kembali lagi ke pertanyaan bagaimana penggunaan sunscreen yang baik. Ini kita kembali ke tema ya, sahabat Kara, kita membahas tema protect your skin in every outdoor exercise. Bagaimana penggunaan sunscreen yang baik dan benar, terutama saat berolahraga. Itu kan pastinya kita berkeringat kan dok ya, sudah pakai sunscreen ini dok, tapi saat berkeringat itu kan pasti akan luntur. Nah bagaimana memilih sunscreen yang tepat dan juga bagaimana meng-apply-nya supaya tepat juga di bagian-bagian mana saja gitu dok? Iya, betul. Cara penggunaan sunscreen ya saat kita berolahraga itu yang paling penting adalah sebelum olahraga kita 15 menit lah sebelum olahraga kita harus aplikasikan sunscreen. Kemudian kita harus reapply setiap 2 jam. Kenapa? Karena kan pada saat kita olahraga pasti kita akan berkeringat. Ya. Sehingga sunscreen itu jadi mudah luntur. Maka dari itu memang disarankan kita selalu reapply sunscreen itu setiap 2 jam sekali. Gitu. Dan untuk penggunaannya itu yang terpapar matahari saja atau seperti apa untuk sunscreennya ini dok? Boleh untuk semuanya, karena kan kalau misalkan kita berkeringat olahraga lari misalkan, itu kan berkeringat kan semua ya. Jadi boleh di reapply setiap 2 jam gitu. Untuk wajah, untuk area tubuh itu juga boleh. Kemudian pastikan juga kalau memang sunscreen kita itu adalah sunscreen yang broad spectrum. Jadi broad spectrum itu apa? Jadi broad spectrum itu merupakan sunscreen dia mampu mengcover atau melindungi kulit kita dari paparan sinar UVA dan UVB. Jadi dia kompleks banget, nggak hanya sinar UVA tapi juga sinar UVB. Dan juga kadar dari sunscreen itu sendiri juga ya, kita ya minimal yang disarankan adalah SPF 30 gitu. Yang disarankan memang kalau misalkan untuk olahraga yang di dalam ruangan itu kita menggunakan SPF 30. Tapi kalau misalkan kita di luar ruangan, outdoor, itu kita kalau bisa disarankan kita yang SPF yang lebih tinggi lagi, yaitu SPF 50. SPF 30 triple plus atau 50 double plus dok? Boleh, terserah sih, karena memang kan kalau kita ketahui SPF 30 itu sebenarnya hanya melindungi kulit tuh sebanyak 97% dari sinar UVB. Sedangkan kalau yang SPF 50 itu dia bisa melindungi kulit sampai 98%. Oh oke. Gitu. Bergantung gitu ya sahabat, terserah mau menggunakan yang SPF 30 tapi yang jelas adalah sebelum berolahraga 15 menit itu harus sudah digunakan, kemudian reapply lagi setiap 2 jam karena kan pastinya akan berkeringat gitu ya. Dan saya mengundang Anda kembali sahabat untuk bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Ira Yunita, spesialis dermatologi, dermatovenerologi, estetik, Dr. Provira Clinics, karena kita membahas berkaitan dengan protect your skin in every outdoor exercise. Anda bisa bergabung di 562 0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. 96 FM Mercury, sahabat masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi 8 Mei 2024 dan kita membahas tema Protect Your Skin in Every Outdoor Exercise ya. Dan ini ada pertanyaan lagi dok dari Mbak Arina. Dok, kalau menggunakan sunscreen pas olahraga itu kadang kadang berkeringat dan keringat itu suka kena mata, rada gak enak gitu dok. Nah sedangkan pas kita olahraga dari lari di luar ruangan kan wajib tuh menggunakan sunscreen. Nah itu bagaimana dok supaya tidak terkena di mata dan rada gak enak itu? Ya, untuk menghindarinya memang penggunaan sunscreennya mungkin jangan terlalu di sekitar mata ya. Jadi kita bisa misalkan ini lari nih, kita nggak mau nih nanti kalau keringatan terus nanti sunscreennya kena mata. Jadi ya mending kita pakai kacamata aja gitu. Jadi kita pakai aplikasikan si sunscreennya yang nggak usah di sekitar mata gitu. Tapi kita menyiasatinya dengan kita pakai kacamata untuk menghindari paparan matahari. Jadi penggunaan kacamata dan juga topi itu kan akan bisa paling tidak mengurangi jumlah keringat di sekitar area mata. Betul. Gitu ya dok ya.
Nah ini ada Pak Andi lagi yang tadi bertanya, mohon izin apa bisa dibagikan nomor dokter Ira di WA. Nah nanti menghubungi di Profira Klinik saja ya Pak Andi, nanti dikasih ya nomor Profiranya ya. Nanti akan disampaikan ya Pak Andi, terima kasih sudah bergabung. Ini kembali lagi berkaitan dengan tema Protect Your Skin in Every Outdoor Exercise. Nah apa yang boleh dan tidak boleh, kita bicara tentang do and don'ts-nya setelah berolahraga. Tadi kan sebelum berolahraga. Nah, setelah berolahraga ini apa yang boleh dan tidak boleh supaya kita tetap bisa mendapatkan manfaat dari olahraga ya, terutama untuk kesehatan kulit. Apakah jangan mencuci muka dulu gitu ya setelah berolahraga padahal masih berkeringat, atau tunggu keringat kering dulu, atau seperti apa dok? Iya, pada dasarnya memang kalau misalkan kita habis olahraga, memang yang harus diperhatikan itu kita memang nggak boleh langsung mencuci muka atau mandi. Karena kenapa? Pasti habis olahraga otomatis kan suhu tubuh kita kan meningkat. Jadi memang yang disarankan kita harus menunggu dulu hingga suhu tubuh kita tuh stabil. Ya tidak ada patokan waktu yang pasti sih sebenarnya, tapi paling nggak kita nunggulah sampai 5 sampai 15 menit sampai benar-benar suhu tubuh kita ini jadi stabil. Baru setelah itu kita cuci muka. Karena kenapa? Kalau kelamaan juga kan pasti banyak nih debu-debu yang nempel, keringat, polusi. Nah itu kan nanti juga bisa menyebabkan jerawat gitu kan pasti. Nah setelah udah nunggu suhu tubuh kita stabil gitu, kita baru boleh cuci muka atau mandi seperti itu. Jadi memang dianjurkan ya sahabat menunggu suhu tubuh kita itu normal kembali gitu ya. Karena kan memang biasanya detak jantungnya lagi kencengnya, terus lagi hype-nya setelah berolahraga, itu ditunggu cooling down dulu gitu ya. Dok, kalau penggunaan skincare saat berolahraga, mungkin ada beberapa yang berolahraga tapi pengen juga tetap nggak kusam gitu lah ya, masih lebih cerah gitu dengan penggunaan skincare. Itu diperbolehkan nggak sih dok supaya kita tetap mendapatkan manfaat dari berolahraga untuk kulit, penggunaan skincare? Boleh banget. Kita boleh sih kalau misalkan kita sebelum olahraga kita pakai facial wash untuk bersihkan wajah, mungkin apalagi kalau misalkan kita habis bangun tidur kan ya, mungkin kelihatan lebih segar gitu. Kita mau cuci muka dulu boleh, kemudian kita mau pakai toner pun boleh untuk menghidrasi kulit kita ya kan. Lalu kita lanjutkan menggunakan pelembab juga boleh untuk menjaga kelembapan, dan yang paling penting itu tadi penggunaan sunscreen. Itu yang paling penting. Kalau skincare boleh gitu ya digunakan saat berolahraga, tapi kalau make up boleh nggak sih dok? Iya, ini saya sering banget ya memang melihat sekarang banyak nih orang-orang yang olahraga lari tapi make upan juga ya, mungkin supaya kelihatan oke kali ya di foto. Saat di foto gitu kan? Iya, kan sekarang banyak tuh yang jepret-jepret jalan gitu ya supaya oke. Nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi ya itu nanti setelah olahraga kita harus benar-benar bersihin wajah, bersihin mukanya itu dengan bersih gitu. Jadi supaya menghindari ya itu tadi penumpukan make up, kemudian kan pasti debu-debu juga banyak yang nempel, polusi, itu dia. Itu kan apa nggak istilahnya membuat keringat tidak keluar ya dok ya, dengan itu kan ditutup ya. Iya, Itu betul. seharusnya atau sebaiknya skincare saja boleh, atau make up mungkin yang ringan saja atau seperti apa? Ya sebenarnya skincare aja udah cukup sih, tapi kan kalau misalkan ya memang mau pakai make up ya yang tipis-tipis aja lah. Nggak usah yang kayak kondangan gitu ya dok. Ya janganlah, apalagi pakai misalkan apa yang bulu mata palsu atau apa gitu yang ya kan itu nggak nyaman juga gitu pasti kan. Itu kan nanti kalau keringatnya sudah banyak, bulu matanya lepas nanti kan bingung gitu. Nggak estetik nanti malahan di fotonya. Nah itu penggunaan skincare dan juga kosmetik ya, atau makeup di wajah saat berolahraga. Skincare bahkan sangat dibolehkan gitu ya, karena ini kan untuk menjaga kesehatan kulit gitu. Bicara tentang olahraga di luar ruangan, ini kan sebentar lagi ada Surabaya Medic Air Run atau SMAR 2024. Nah, mungkin Dokter Ira Yunita bisa menjelaskan pada sahabat-sahabat Mercury, event ini itu kegiatan
apa sih dok dan kapan diadakan? Ini mungkin sahabat-sahabat Mercury yang lagi seneng-senengnya olahraga lari ini bisa bergabung karena kan sudah mendapatkan wejangan dari Dokter Ira berkaitan dengan bagaimana olahraga di luar ruangan. Seperti apa dok untuk Medik Eran ini, Surabaya Medik Eran? Betul. Jadi memang ini dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, ini kita sedang menggelar event Surabaya Medik Eran, yaitu adalah event lari. Jadi ini merupakan event lari maraton. Ini pasti udah banyak yang tahu ya, ini kan lagi hits banget kan lari maraton. Nah ini FK UNER ini memang lagi mengadakan event lari. Jadi kita tujuannya ini memang untuk mensosialisasikan kesehatan kepada masyarakat. Jadi konsepnya dari Surabaya Medik Eran ini yaitu kita memiliki konsep penggabungan nih antara wisata budaya dan olahraga. Karena kita tahu sendiri bahwa gedung-gedung FK UNER ini merupakan cagar budaya di mana kita tahu usianya udah hampir 101 tahun kan gitu. Jadi untuk acaranya ini sendiri ini akan diadakan pada hari Minggu 26 Mei 2024. Di bulan ini ya berarti karena memang bertepatan juga dengan ulang tahun kota Surabaya gitu ya. Jadi Surabaya Medik Eran, nggak hanya Medik Eran gitu atau UNER Medik Eran, tapi memang Surabaya Medik Eran. Jadi mengajak semua warga kota Surabaya untuk berpartisipasi dan tentunya tidak usah khawatir karena akan banyak dokter-dokter yang ikut bergabung. Jadi ini untuk kesehatannya pasti sangat terjamin gitu ya dok ya kalau ada apa-apa gitu ya, dan akan ada mungkin do and don'ts-nya akan lebih lagi saat technical meeting dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara tentang kegiatan dari Medik Eran, apa yang melatar belakangi kegiatan ini dan pendaftarannya masih dibukakah? Mungkin kalau Dokter Ira mengetahui dari teman-teman Medik Eran seperti apa? Oke, untuk latar belakang dari kegiatan ini kita tahu kan bahwa kalau latihan lari, kita kalau misalkan rutin untuk lari itu dia bermanfaat untuk mengembalikan stamina kita. Apalagi ini kan setelah lebaran ya, pasti makan itu nggak kekontrol. Betul dong. Terus berat badan juga tidak kekontrol, itu udah pasti kan. Nah, memang dengan kita rutin untuk latihan lari, ini dia membantu meningkatkan penyerapan oksigen pada tubuh kita sehingga nantinya kita nggak akan cepat capek. Otomatis stamina pasti akan lebih baik ya kan. Dan juga selain itu kalau kita rutin lari ini juga dapat menguatkan otot-otot kaki, panggul dan juga core tubuh kita. Kemudian untuk pendaftaran nih, nah kebetulan hari ini pendaftaran terakhir. Ini pendaftaran akan ditutup hari ini tanggal 8 Mei 2024. Jadi yuk buruan segera daftar ya untuk ikut di Surabaya Medik Eran 2024 kali ini. Jadi di tahun lalu aja ada ribuan peserta ya, sahabat. Karena kan ini memang event kedua ya, dan Profira Klinik juga berpartisipasi untuk kedua kalinya gitu ya. Maka dari itu teman-teman dari Profira Klinik mengingatkan terkait dengan pentingnya untuk menjaga kesehatan kulit meskipun berolahraga di luar ruangan. Dan untuk Profira Klinik supportingnya seperti apa di Medik Eran ini dok? Ya, untuk Profira Klinik kita ada booth ya di sana. Jadi nanti kalau misalkan mau tanya-tanya perihal kesehatan kulit atau mungkin mau ada tanya-tanya mengenai skincare dan juga perawatan-perawatan yang ada di Profira, kita ada booth di sana. Gitu. Profira Klinik sendiri ada di mana sih dok lokasinya? Lokasinya untuk Profira Klinik itu kita punya di Surabaya, kita ada 3 cabang. Yang pertama ada di Surabaya Timur, itu di Jalan Manyar Kertoarjo. Kemudian ada yang di Surabaya Barat, itu di Jalan HR Muhammad, dan juga ada di Surabaya Tengah, ada di Jalan Trunojoyo. Gitu. Oh di dekat sini ya Trunojoyo gitu ya. Iya. Ada juga kita buka di luar kota, ada cabangnya di Malang dan juga di Makassar. Oke. Jadi itu ya supporting dari Profira Klinik di event yang diadakan oleh teman-teman Fakultas Kedokteran UNER yaitu Medik Eran, dan di tahun ini istilahnya lebih luas lagi karena ada
Surabaya Medic Errand atau SMAR 2024, bukan hanya Medic Errand seperti di tahun lalu, lebih luas lagi, jadi pesertanya juga akan lebih banyak. Dan hari ini pendaftaran terakhir untuk mengikuti event ini, sahabat. Jadi untuk Anda mungkin bisa mengikutinya di sana ya untuk mencari tahu. Dan Pravira Clinics ini juga ikut serta berpartisipasi, ada supportnya dari teman-teman Pravira Clinic. Dan untuk Medic Errand sendiri, Dok, di tahun ini sudah, atau sepengetahuan Dokter Ira ya, ada berapa kategori untuk di tahun ini? Untuk tahun ini sama seperti tahun lalu ya, kita ada 2 kategori, yaitu ada 5K dan 10K. Jadi ada yang 5 km untuk maratonnya dan 10 km. Jadi monggo terserah sesuai dengan minat masing-masing. Mau daftar yang 5 kilo juga boleh. Kalau mau yang lebih menantang lagi, mungkin yang 10 kilo juga boleh. Gitu. Dan seperti itu ya, sahabat. Dan apakah nanti di technical meeting juga akan ada sunscreen yang dibagikan seperti di tahun lalu dari Pravira Clinic? Seperti apa? Sama? Oke, beda. Supportnya berbeda ya di tahun ini ya. Tapi yang jelas untuk sahabat-sahabatku yang tidak ikut pun bisa datang ke sana untuk ada di boothnya ya, bertanya. Mungkin untuk kesehatan kulit seperti Pak Andi nanti yang penasaran bisa ketemu langsung di sana untuk menanyakan seperti apa untuk mendapatkan solusi gitu ya, dari permasalahan kulitnya gitu ya, sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya. Tetap stay tune di 96 FM Mercury di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Mercury, sahabat. Sebelum membaca pertanyaan dari Ibu Mei, saya tadi off air menanyakan pada Dokter Ira, bagaimana dengan reapply, terutama di olahraga outdoor ya. Apa yang lebih disarankan oleh Dokter Ira? Apakah penggunaan reapply sunscreen yang lotion, krim, atau yang spray? Karena sekarang ini kan masyarakat dimudahkan ya dengan adanya sunscreen yang spray ini, Dok. Seperti apa? Ya, jadi sebenarnya sama aja ya, tapi itu tergantung dari kita. Memang yang disarankan adalah kita memilih sunscreen yang teksturnya ringan dan nyaman dipakai oleh kita. Jadi memang ada beberapa sunscreen yang kalau dipakai itu lengket, jadi kan pasti kitanya nggak nyaman juga untuk reapply juga susah gitu kan. Jadi orang-orang pada memilih yang spray, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting adalah SPF yang cover itu. Gitu yang penting sih. pilihannya adalah SPF minimal untuk saat ini adalah 30 ya, Dok ya. Betul. Itu yang harus dipahami oleh sahabat-sahabat Mercury. Mau yang spray, lotion ataupun juga krim, senyamannya Anda untuk melakukan reapply gitu. Bagaimana juga dengan yang banyak di masyarakat bahwa yang lebih tebal, yang kayak kalau bahasa Jawanya pun demblok gitu ya, putih gitu, itu yang lebih protectionnya tinggi. Itu benar apa enggak sih, Dok? Enggak juga ya, maksudnya kalau misalkan kita pakai yang memang yang teksturnya lebih ringan atau spray, asalkan dia rata nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Gitu. Jadi ya itu tadi, kadang kan kalau misalkan pakai yang tebel itu lengket, susah gitu ya ngeratainnya, itu kan kembali lagi ke kitanya sebenarnya, nyamannya pakai yang mana gitu. Senyamannya Anda, sahabat, dalam penggunaan sunscreen. Yang penting pakai, jangan sampai nggak pakai itu ya. Dengan kita bilang dalam tanda kutip jahatnya sinar UVA dan juga UVB gitu. Ini pertanyaan dari Bu Mei. Dok, untuk perawatan kulit di outdoor, sunscreen seperti apa yang direkomendasikan oleh dokter untuk yang terutama memasuki usia 40 tahun ke atas? Karena saya ini suka berolahraga renang, Dok. Oh ya. Untuk yang olahraga outdoor itu memang kita menyarankan sunscreennya SPF-nya adalah minimal 50. Jadi kalau yang untuk di dalam ruangan itu kita sarankan menggunakan SPF yang minimal 30, karena ya itu tadi yang 30 aja dia mengcovernya itu hanya 93% gitu ya kan di dalam ruangan. Yang di luar ruangan yang SPF 50 itu dia bisa sampai mengcover 98%. Jadi jangan anggap kalau aku di dalam ruangan nggak mungkin lah, aku kan nggak kena paparan sinar matahari, enggak juga, karena di dalam ruangan pun kita juga pasti akan ada paparan sinar matahari yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi kita memang harus tetap pakai setiap hari gitu. Dok, untuk
perawatan ya, kita bicara tentang perawatan kulit terutama yang dilakukan oleh profil klinik yang disarankan untuk sahabat-sahabat Merkuri itu seberapa, terutama yang sering sekali berolahraga di luar ruangan dengan paparan yang mungkin sering ya, itu apa saja yang harus dilakukan supaya kulitnya itu tidak terdampak dengan sinar matahari ini. Selain penggunaan sunscreen itu wajib, tapi kan ada hal-hal lain gitu ya, penggunaan krim atau apa, itu yang disarankan seperti apa dok? Ya. Memang kalau penggunaan sunscreen sejak dini, proteksi dini itu kita membantu untuk mencegah terjadinya misalkan kayak flek-flek hitam akibat paparan sinar matahari. Cuma mungkin kan kalau dulu kan kayak belum terlalu gencar ya bagaimana penggunaan sunscreen secara sejak dini gitu ya. Tapi mungkin sekarang udah banyak yang timbul flek-flek gitu. Ya kita bisa lakukan dengan treatment, misalkan kita menggunakan treatment skincare untuk membantu menghilangkan flek-flek itu. Kemudian kita juga bisa kombinasi dengan terapi, misalkan dengan laser seperti itu. Ya jadi itu. Jadi penggunaan sunscreen ini sangat penting ya. Kalau bisa dibilang 50%-nya itu dari sunscreen ya, untuk kesehatan kulit ya dok ya. Iya betul. Jadi itu sangat penting ya sahabat. Jadi ini juga mungkin bagaimana apply yang baik dan benar. Yang banyak di luaran itu adalah 2 jari. Itu benar atau enggak sih dok? Atau sebaiknya seperti apa? Disesuaikan dengan wajah atau seperti apa dok? Iya, kalau misalkan dari literatur itu memang sebenarnya tiga ruas jari sih. 3 ruas jari. Kita pemakaiannya 3 ruas jari, kemudian kita apply-kan misalkan ke wajah seperti itu. Gitu. Kalau untuk badan ya kita yang penting ke cover semuanya area tubuh. Jadi memang kalau menurut literatur yang ada itu 3, tapi senyamannya saja gitu ya dok ya. Yang penting dilakukan apply sunscreen, kemudian reapply lagi setiap 2 jam, itu yang wajib. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Rita, dok, apakah ada cara sederhana untuk mengetes apakah produk sunscreen yang kita beli itu cocok untuk kulit kita? Sudah terlanjur beli mahal, ternyata nggak cocok, kan rasanya sayang banget. Ini nyesek ini kalau beli tapi nggak cocok, itu kan nyesek. Iya, memang kalau misalkan pemilihan dari sunscreen itu sendiri juga kita harus sesuaikan dengan jenis kulit kita ya. Maksudnya jenis kulit yang oily atau yang sensitif atau yang kering. Jadi memang kalau sunscreen itu kan kita ada yang namanya physical sunscreen, juga chemical sunscreen gitu ya. Memang kalau untuk cenderung kulit-kulit yang berjerawat atau oily itu memang kita lebih sarankan pakai yang chemical sunscreen gitu. Untuk produk-produknya kan saya juga nggak bisa sebut ya. Betul. Jadi bisa mungkin ya cari apa yang termasuk dari chemical sunscreen, itu produk-produknya contohnya apa gitu. Yang untuk physical sunscreen mungkin lebih ke yang punya kulit yang sensitif atau dry skin. Nanti untuk nama-nama produknya bisa dicari sendiri gitu ya. Nanti kita dikira endorse, enak gitu. juga gitu. Itu yang harus diingat ya. Anda harus tahu jenis kulitnya seperti apa gitu ya, baru akan sunscreen yang tepat untuk kulit Anda itu juga seperti apa gitu ya sahabat. Dan terakhir dok, pesan dan juga tips sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri berkaitan dengan tema kita Protect Your Skin in Every Outdoor Exercise seperti apa Dokter Ira? Iya, pesan dan tips sehat yaitu yang pertama kita wajib rutin melakukan olahraga. Kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, sayur, buah-buahan, terus mencukupi kebutuhan cairan, minum air putih gitu kan. Terus mengelola stres, tidur yang cukup, dan lifestyle yang sehat tentunya. Nah itu ya, tidur yang cukup, begadang kalau ada artinya saja, kalau ada tujuannya gitu ya. Jadi itu untuk menjaga kesehatan kulit sahabat, harus tentunya di cuaca seperti sekarang ini itu juga sangat dibutuhkan ya dok ya, dengan menjaga pola hidup ataupun juga menggunakan sunscreen sahabat, dan yang terpenting menjaga kulit kita supaya terhidrasi dengan baik, tidak hanya melalui air minum tapi juga yang di luaran ini.
supaya bisa terlindungi dari UVA dan juga UVB. Terima kasih Dr. Ira Yunita, spesialis dermatovenerologi estetik, dan juga Dr. Profiras Klinik ya sudah hadir. Terima kasih juga untuk teman-teman Profira Klinik ya sudah hadir di sini menyampaikan informasi ya dan juga edukasi seputar kesehatan kulit untuk sahabat-sahabat Mercury. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti Surabaya Medic Eran 2024, sahabat, hari ini pendaftaran terakhir. Ini bisa searching saja untuk segala informasinya itu di Instagramnya ya. Untuk di Profira Clinics bisa dicari di Instagram juga ya. Kalau yang pengen melihat perawatannya ada apa saja gitu ya, ketemu Dokter Ira, ini bisanya kapan, itu di Instagramnya. Atau kalau Anda ingin mengetahui nomornya, hubungi posko, akan kita kasih nomornya Profira Klinik gitu ya. Di dekat sini juga ada ya, di Trunojoyo. Nah paling dekat di Citandui, ada di Trunojoyo sahabat. Terima kasih sekali lagi, dan perbincangan ini sahabat bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Jadi untuk Anda yang tertinggal, jangan khawatir, sahabat, akan ada lagi di YouTube channelnya Mercury. Jadi subscribe terlebih dahulu. Dan perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini akan hadir kembali di Rabu depan dari pukul 11 hingga 12 siang. Terima kasih untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Karena setiap minggunya sahabat, kita memiliki tema yang berbeda untuk kita bahas, untuk kita edukasikan pada sahabat-sahabat Mercury. Stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti talkshow Rumah Sehat. Sampai jumpa dalam talkshow Rumah Sehat selanjutnya. Hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.